Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang performance management yang berkaitan dengan penerapan eh, IT Balance Scorecard. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini adalah supaya mahasiswa ya dapat memahami eh, manajemen kinerja, bagaimana meningkatkan kinerja, dan juga bagaimana menilai kinerja. Dan itu berhubungan dengan berbagai macam teknik-teknik yang dapat digunakan untuk hal-hal tersebut. Subtopik pertemuan kali ini juga mencakup tentang manajemen kinerja ya. Saya juga akan menjelaskan teknik-teknik untuk bagaimana menilai kinerja atau performance, bagaimana mengelola kinerja, dan juga bagaimana meningkatkan kinerja. Supaya kita dapat mengelola kinerja dengan baik, ya, maka ada 3 hal yang penting untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan visi, misi, dan strategi dari organisasi. Jadi visi itu adalah suatu keadaan jauh ke depan yang ingin dicapai oleh organisasi ya, atau perusahaan. Jadi gambaran state keadaan dari organisasi tersebut di masa mendatang bisa 20 tahun, bisa 10 tahun. Dan misi adalah high level abstraction atau high level action ya, high level action tidak spesifik terhadap suatu kegiatan atau program, melainkan action yang harus dilakukan untuk mencapai uh, visi tersebut. Sedangkan strategi ini adalah breakdown dari mission ya. Jadi semacam aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dan juga dilengkapi dengan objektif-objektif ya atau keadaan-keadaan yang ingin dicapai tetapi masih achievable ya yang mendukung tercapainya visi. Nah, setelah itu ya, setelah kita menentukan visi, misi dan strategi, baru kemudian kita uh, membangun objektif, pengukuran dan tujuan dari performa ya. Dan ketiganya ini, objektif, measure dan goals ini semuanya ini harus mendukung atau sejalan dengan visi, misi dan strategi dari suatu organisasi ya. Jadi visi, misi, dan strategi itu masih berada di dalam tataran high level ya. High level abstraction tidak spesifik ya, supaya pada saat pelaksanaannya nanti, organisasi atau perusahaan itu bisa mengejas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi tidak terpaku pada program, teknik, ataupun cara-cara tertentu yang spesifik yang mendukung tercapainya visi, misi, dan strategi. Ya. Sedangkan untuk objektif, measures, dan goals, ini adalah indikator-indikator atau tujuan-tujuan kecil yang kalau itu dipenuhi, yang kalau itu dikerjakan dengan baik, ya, itu akan mendukung tercapainya visi, misi, dan strategi. Mungkin contoh sederhananya adalah pada saat kita mengendarai mobil, ya, visinya itu adalah tujuan kita, ya, tujuan kita, ya, tujuan kita mau ke kota mana, gitu kan, mau ke daerah mana, mau ke alamat apa. Sedangkan misinya adalah caranya. Misinya itu adalah kita mengendarai mobil, ya, kita mengendarai mobil. Sedangkan strateginya adalah cara kita mengendarai mobil. Apakah mau cepat, ataukah mau lambat, ataukah mau hati-hati, ya, cara kita untuk mengendarai mobil, ya. Sedangkan untuk manajemen kinerjanya adalah bagaimana kita
eh, mencoba mencapai tujuan-tujuan kecil ya. Jadi misalnya setelah 1 menit, saya harus sudah sampai di mana ya, ya seperti itu. Terus setelah beberapa menit kemudian, saya sudah berapa kilometer ya. Terus arahnya tepat atau tidak ya. Eh, Intinya adalah guides ya, pencapaian-pencapaian kecil yang kalau itu dipenuhi itu bisa membawa kita sampai ke tujuan. Jadi indikator kecepatan juga misalnya ya. Jadi measures-nya kecepatan ya. Measures-nya lagi adalah posisi mobil ya, sudah sampai di mana. Measures-nya lagi adalah eh, mungkin untuk keselamatan ya. Untuk keselamatan posisi saya tidak berada di jalur kanan terus, tapi sebagian besar waktu dalam perjalanan saya itu saya habiskan di jalur sebelah kiri ya. Terus apalagi ya, intinya adalah keadaan lingkungan ya. Ada sensor yang menandakan keadaan mobil kita, spion kiri, spion kanan ya. Itu adalah objektif, goals, dan measures yang kalau itu dilakukan dengan baik itu bisa mencapai tujuan, visi misi dan strategi ya. Nah, di dalam perjalanannya kita melakukan hal yang ketiga, adjustment may be necessary ya. Eh, Mungkin untuk kota yang belum pernah kita capai ya, yang belum pernah kita kunjungi ya, pengetahuan kita mungkin hanya sebatas dari cerita orang lain, peta, GPS ya, pengalaman kita mengendarai di masa lalu, begitu kan? Jaraknya, arahnya, ya, semuanya itu kita gunakan dalam merencanakan agar kita sampai ke kota tertentu. Cuma ada kalanya misalnya di jalan macet, ya, mungkin ada kecelakaan, ada perbaikan jalan yang tidak eh, kita eh, sangka gitu, yang tidak kita prediksi. Belum lagi misalnya ya mungkin karena kecelakaan, jadi kita mungkin harus melakukan adjustment ya, mengambil jalur yang lain. Akibatnya bensinnya mungkin ya atau bahan bakarnya tidak cukup dan kita harus melakukan adjustment untuk mengisi ulang bahan bakar. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita mesti tahu tujuan terlebih dahulu ya. Eh, Caranya ke sana bagaimana, strateginya apa, baru kemudian kita tentukan objektif-objektif kecilnya seperti apa ya. Ya, intinya adalah sama dengan mengendarai mobil ya. Tahu tujuan, tahu caranya, terus tahu strateginya, ya. Terus ada indikator-indikator yang harus kita penuhi, ya, supaya kita bisa sampai ke tujuan. Buku Implementing the IT Balance Scorecard, Aligning IT with Corporate Strategy karya Jessica Case, khususnya chapter 2, dia memberikan ada sekitar 31 teknik bagaimana cara mengelola, meningkatkan, dan menilai kinerja dari organisasi atau perusahaan ya dalam rangka penerapan balance scorecard. Jadi untuk mempelajari lebih jauh, membaca lebih jauh, mengetahui lebih jauh tentang uh, manajemen kinerja, ya silakan akses chapter 2 atau bab 2 dari buku ini. Ya, saya akan menjelaskan teknik-teknik yang dikemukakan di dalam buku tersebut satu persatu secara singkat aja. Uh, nah, lima teknik pertama yang dikemukakan di dalam buku tersebut adalah yang pertama adalah kita membuat orang-orang dalam organisasi itu tahu apa uh, tantangan strategis yang perlu diatasi ya. Jadi misalnya dalam konteks work from anywhere, ya, maka tantangannya apa? Ya, mungkin kulturnya, jadi bagaimana mengubah kultur
organisasi. Jadi dimanapun mereka bekerja, mereka adalah karyawan, adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi tidak perlu dimonitor setiap saat. Kultur itu yang mesti dikembangkan. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi tantangan tersebut? Yang kedua adalah eh, mengetahui visi di masa depan ya. Visi untuk masa depan ya. Ya, bisa jadi kita ingin agar kultur perusahaan kita itu adalah work from anywhere ya. Kembali ke contoh yang tadi. Nah, bagaimana visi itu bisa tercapai? Jadi kita mesti tahu visinya apa terlebih dahulu. Yang ketiga adalah inovasi. Perusahaan atau organisasi harus berinovasi, harus berubah, harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, eh, menarik, memaksimalkan setiap peluang yang ada, ya, yaitu dengan cara berinovasi. Salah satu caranya adalah menggunakan teknik-teknik baru, ya, teknik-teknik baru, dan bisa jadi teknik-teknik baru ini menggunakan atau memanfaatkan teknologi terbaru, ya, bisa IT ataupun teknologi di luar IT yang bisa dimanfaatkan demi uh, meningkatkan kinerja dari perusahaan. Keempat adalah harus punya prinsip atau filosofi kualitas. Jadi kita fokus ke kualitas, bukan ke kuantitas. Jadi tidak kuantitas lagi, tapi kualitas. Yang kelima adalah harus punya sistem nilai. Ya. Ada nilai-nilai yang harus kita punya. Misalnya uh, uh, kekeluargaan, ya, kesopanan, kerja keras, memberikan penghargaan dengan baik, memberikan pengakuan terhadap prestasi, ya, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi harus punya sistem, ya. Ya, poin yang keenam adalah etika. Jadi harus ada etikanya juga, ya. Jadi misalnya menghargai copyright karya orang lain, tidak bajak karya orang lain, gitu kan? Tidak copy punya orang lain, ya. Memberikan kredit terhadap pencapaian, ya, menghargai kinerja karyawan, diberikan bonus, diberikan pengakuan, ya, diberikan promosi, terus apalagi yang menghargai karyawan yang lebih tua. Jadi ada etika yang eh, di dipegang ya, menghargai karyawan yang lembur, overtime dan lain sebagainya. Poin selanjutnya adalah senior executive involvement. Jadi eh, atasan itu harus turun ke bawah ya. Atasan itu harus turun ke bawah. Jadi bukan hanya perintah saja, tapi memberikan contoh di lapangan dan lain sebagainya ya. Terus ada visible senior executive commitment. Jadi atasan itu ya harus memberikan komitmen dan komitmen itu harus kelihatan ya untuk mendukung kinerja dari karyawan ya. Mereka harus menunjukkan komitmen itu. Jadi misalnya memberikan fasilitas, ya, memberikan bonus dan lain sebagainya. Itu harus ada ya. Poin selanjutnya lagi yang ke-9 adalah supervisor role in quality improvement. Jadi supervisor ya, atasan atau pengawas dari karyawan itu harus berperan dalam meningkatkan kualitas. Jadi dia mengecek, memotivasi karyawan yang lain atau bawahannya yang dia supervisi supaya fokus ke kualitas. Jadi bukan hanya ke kuantitas saja. Jadi bukan hanya asal jadi, tapi concern ke kualitas. Terus juga supervisor concern kepada improvement, jadi peningkatan kinerjanya ya. Berhubungan juga dengan nomor 9. Jadi peduli terhadap peningkatan-peningkatan uh, misalnya peningkatan proses bisnisnya terlalu lama, ribet ya. Jadi dia mungkin concern mengusulkan bahwa ada proses yang tidak perlu, jadi perlu di terminate ya, atau mungkin digabung dengan proses yang lain.
Poin ke-11 adalah ya perusahaan harus memiliki sistem atau struktur untuk peningkatan kualitas ya. Jadi ada tahapan-tahapan kualitas yang perlu dicapai ya, dan bagaimana cara uh, mencapai atau meningkatkan kualitas-kualitas tersebut. Dan ini juga masuk ke poin ke-12 ya. Masalah-masalah kualitas ini harus diketahui oleh semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi orang harus aware, tahu bahwa perusahaan tersebut aware, concern terhadap kualitas atau hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas dari kinerja perusahaan tersebut. Poin ke-13 adalah masalah attitude dan moral ya. Uh, Penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini juga memiliki attitude, khususnya untuk atasan-atasannya, atasan di dalam perusahaan. Jadi mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab, ya, yang kalau misalnya ada masalah, ya mereka bertanggung jawab atas masalah tersebut, ya. Termasuk juga mungkin kalau karyawannya uh, berbuat salah, ya, supervisinya pasang badan, ya, pasang badan melindungi karyawannya, ya. Ya, efeknya mungkin ada dua, ya. Si karyawannya menyalahgunakan perlindungan yang diberikan oleh atasannya, itu kemungkinan pertama. Yang kedua adalah merasa berterima kasih dan kemudian akan bekerja lebih baik lagi. Nah, ini yang perlu diputuskan dengan bijaksana oleh si supervisi. Apakah melindungi ataukah memang uh, menunjukkan kesalahan bahwa memang itu salah dan mendorong perbaikan-perbaikan tertentu, ya, atau mungkin mendorong karyawan yang berbuat salah ini untuk tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbaikan. Harus juga menunjukkan moral-moral ya. Uh, jadi kayak penggelapan pajak, penipuan, uh, terus uh, cara promosi yang menipu customer dan lain sebagainya, uh, penung, uh, tidak membayar pajak, terus hak masalah copyright, kopi hasil karya orang lain dan sebagainya. Nah, sebaiknya hal-hal yang semacam itu tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena itu akan menurunkan moral dari karyawan ya. Uh, Oke, poin selanjutnya adalah poin 14 adalah kooperasi. Kooperasi adalah walaupun kita memiliki tujuan yang berbeda pada saat kita berada bersama-sama di dalam suatu lingkungan, kita dapat bekerja sama sehingga masing-masing memiliki keuntungan. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan kooperasi. Jadi kultur ini diharapkan juga ada di dalam uh, organisasi atau karyawan. Terus workforce involvement. Jadi karyawan atau buruh itu perlu juga dilibatkan dalam keputusan-keputusan ya. Karena ini akan menaikkan moral atau semangat mereka juga secara psikologis bahwa mereka dianggap dianggap ya dan dimasukkan ke dalam keluarga besar dari organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, poin ke-16 adalah perceptions of work environment. Jadi work environment itu harus diset sedemikian rupa supaya ada kesan positif bekerja di situ. Ya, ya ini sudah mungkin yang lebih modern adalah ya mungkin bagaimana perusahaan tech companies like Google, Facebook itu work environment-nya dibuat sedemikian menyenangkan ya. Sedemikian menyenangkan bahwa pressure, bos marah-marah dan lain sebagainya itu dihilangkan. Semuanya dibuat uh, dengan image friendly and fun gitu kan. Ya, jadi penting juga bagaimana memanajemen lingkungan bekerja uh, supaya karyawan itu memiliki persepsi yang baik.
Ya, ini berhubungan juga dengan nomor 17 berkaitan dengan social interaction. Apakah orang-orang yang di organisasi tersebut bersosialisasi eh, dalam arti ramah gitu kan, dapat menjadi teman yang baik, dapat memotivasi, ya bisa dijangkau, ataukah mungkin atasannya hanya berada di atas awang-awang, tidak friendly dan hanya memerintah saja. Jadi penting untuk membangun image lingkungan kerja yang baik ya, yang menyenangkan dan produktif. Eh, Poin 18 adalah perlunya perusahaan atau organisasi mendefinisikan berbagai macam tugas yang perlu dilakukan ya. Jadi job description-nya jelas ya. Terus juga mengkarakteristikkan ada standar-standar dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan ini berat, pekerjaan ini ringan. Masing-masing ada bobotnya yang yang jelas. Jadi karyawan itu bisa merasa fair dengan beban kerja yang dilakukan. Terus poin ke-19 adalah penghargaan dan pengakuan. Jadi ini penting juga setelah karyawan bekerja, begitu kan? Eh, Penting untuk memberikan penghargaan terhadap mereka ya, dan memberikan mereka pengakuan. Apakah itu bonus, karyawan terbaik, eh, tambahan cuti, kenaikan gaji, promosi, kepuasan pencapaian, dan lain sebagainya. Yang poin ke-20 ya, poin terakhir untuk saat ini adalah berorientasi terhadap customer. Jadi uh, kepuasan pelanggan itu diutamakan ya, supaya kita bisa kunci customernya, mereka puas gitu kan, mereka senang, jadi mereka akan terus menggunakan jasa dan uh, barang yang kita uh, produksi atau uh, jual begitu. Oke, teknik ke-21 adalah komunikasi ya. Komunikasi ini sangat penting. Ya, namanya juga komunikasi berarti ada dua arah ya. Penting untuk difasilitasi oleh organisasi atau perusahaan supaya tidak terjadi saling pengertian antara departemen ya, antar departemen maupun antara atasan dengan bawahan. Jadi setiap departemen, setiap karyawan itu bisa mengemukakan apa yang menjadi masalah dan kekhawatiran mereka dan apa harapan-harapan mereka. Begitu juga dengan atasan ke bawahan ya. Itu semuanya harus bisa berkomunikasi. Yang ke yang teknik ke-22 adalah cara mengukur ya, cara mengukur work input measures. Jadi dalam proses produksi apakah itu barang ataupun jasa, ada input yang kita berikan. Apakah itu tenaga kerja, apakah itu barang, bahan-bahan atau material, ataupun dana yang kita habiskan untuk melakukan proses produksi tersebut. Jadi semuanya ini harus diukur ya, supaya bisa digunakan sebagai benchmark kemudian. Nah, selain mengukur input, kita juga perlu mengukur output. Poin 23 ya, supaya kita bisa tahu dengan input yang sekian, kita bisa menghasilkan output sekian. Jadi misalnya berapa transaksi yang bisa dilakukan per hari, ya. Berapa banyak barang yang yang dihasilkan ya, yang bisa dihasilkan dalam satu proses produksi. Nah, semuanya itu kita ukur. Nah, di bagian 24 ini itu lebih ke rasio ya. Rasio khususnya yang berkaitan dengan input ya. Work unit efficiency measures. Jadi misalnya satu barang, proses produksi, satu item di unit itu, berapa sih harganya? Ya, berapa cost yang dihabiskan eh, untuk menghasilkan satu barang. Jadi total keseluruhan cost ya dibagi dengan jumlah item yang diproduksi dalam satu proses produksi. Ya, seperti itu. Ataukah contoh yang lainnya misalnya poin 24 adalah satu
satu karyawan ya sehari dari 9 to 5 ya, to 5 satu hari 8 jam kerja itu dia bisa menghasilkan menangani berapa customer sih, berapa proses transaksi ya. Jadi work unit efficiency berkaitan dengan input yang kita berikan ke proses produksi. Nah, di poin 25, itu lebih berkaitan dengan dimensi-dimensi atau karakteristik tertentu ya. Jadi misalnya eh, dari proses pengantaran barang ya, dari proses pengantaran barang ya, dari jumlah yang diterima oleh customer. Nah, itu barang yang diterima dengan kondisi rusak itu berapa ya. Jadi eh, barang yang diterima dengan kondisi rusak dibagi dengan jumlah semua keseluruhan barang yang sampai ke customer ya. Jadi seperti itu. Atau misalnya proses produksi ya, eh, dari keseluruhan barang yang dihasilkan berapa sih yang masuk produk cacat ya. Jadi effectiveness measures ini lebih kepada kualitas eh, barangnya ya. Contoh yang lain adalah misalnya dari semua mesin yang membutuhkan perbaikan ya, ini khususnya bengkel ya. Dari semua mobil yang masuk ya, berapa sih jumlah mobil yang dapat diperbaiki ya. Atau misalnya dari semua transaksi, dari semua kasus yang ada, dari semua komplain yang ada, berapa sih yang bisa diselesaikan oleh customer support kita dengan tepat waktu. Jadi pengukurannya ini lebih kepada uh, kualitas ya, pengukuran kualitas. Oke, ya metrik yang lain, poin 26 ini adalah work unit direct outcomes. Jadi uh, dampak immediate, dampak segera, atau dampak atau hasil segera ya. Jadi bukan output. Kalau output itu kan berarti langsung kayak barang, hasil barang yang dari proses produksi ya, atau jasa ya, jasa yang bisa diberikan dari proses produksi. Nah, ya, sedangkan dampaknya ini itu lebih kepada hasil. Jadi misalnya eh, tingkat ketersediaan barang terhadap pesanan customer. Ya, customer kan biasanya telepon, kontak minta barang A, minta barang B, barang C. Nah, apakah eh, ketersediaan barang itu bisa dijamin oleh proses produksi ya. Bisa jadi misalnya proses produksinya menghasilkan 10 item per hari, tetapi permintaan barangnya mungkin eh, ya 15 per hari gitu kan, ada permintaan, berarti proses produksi masih perlu ditingkatkan. Jadi lebih ke dampak ya, dampaknya. Ya, seperti itu. Dampak immediate. Nah, poin 27 itu lebih jauh lagi ya. Kalau 26 ini dampak segera, sedangkan 27 ini dampak ke ke program tertentu, ke strategi perusahaan tertentu ya. Misalnya ke misalnya tingkat kepuasan pelanggan. Jadi strategi perusahaan adalah meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, gitu kan. Berapa sih? Apakah pelanggan puas ya? Kalau misalnya tingkat ketersediaan barangnya rendah, ya. Jadi lebih ke dampak berikutnya, ya, dari dampak immediate yang di 26. Jadi maksudnya work unit impact measures ya seperti itu. Dampak berikutnya dari dampak yang nomor
26. Dan biasanya ini berkaitan dengan eh, program atau strategi perusahaan ya, atau organisasi. Misalnya ya tadi contoh kepuasan pelanggan. Apakah tingkat kepuasan pelanggan tinggi? Ya, oh setiap kali saya order barangnya selalu ada, tidak pernah kehabisan. Berarti tingkat kepuasan pelanggan tinggi. Poin 28 adalah diagnosis. Diagnosis ini lebih berkaitan dengan uh, customer ya. Jadi kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh customer, bagaimana tingkat kepuasan mereka. Jadi lebih ke diagnosis ya. Jadi teknik ini harus dimiliki juga oleh perusahaan untuk mengetahui kebutuhan customer-nya. Poin 29 adalah warranties dan guarantees. Jadi jaminan dan garansi gitu kan. Komitmen. Ini melambangkan komitmen perusahaan atau organisasi terhadap uh, customer ya. Kalau misalnya ada barang apa-apa gitu kan, misalnya barangnya tidak akan rusak dalam waktu 1 tahun. Kalau misalnya rusak dalam 1 tahun, uh, ada warranty ya, warranty misalnya service gratis ya, seperti itu. Ini melambangkan komitmen dari suatu perusahaan dan itu akan sangat mempengaruhi citra perusahaan di mata customer. Poin 30 adalah supplier activities. Jadi bukan hanya customer, bukan hanya internal perusahaan aja yang perlu dikelola kinerjanya, tapi juga kita harus memantau kinerja dari customer. Ya, kita tidak boleh bergantung hanya kepada satu customer, tapi banyak customer. Buat customernya suppliernya, jadi kita harus memanage supplier juga ya. Jadi bukan bukan hanya internal dan customer. Nah, buat suppliernya ini berkompetisi ya. Dari kita tidak boleh bergantung kepada satu supplier, harus banyak supplier. Jadi kita bisa tahu harga dan kualitas terbaik itu dari supplier yang mana ya. Ya, jadi kita bisa beli mungkin ya masing-masing mungkin ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kualitasnya bagus, harganya bagus, harganya jelek. Harganya jelek, kualitasnya bagus. Jadi tergantung dari proses produksi. Mungkin ada dua-duanya bagus ya, harganya bagus, kualitasnya bagus, tapi kuantitas mereka, tingkat produksi mereka itu sangat rendah gitu kan. Jadi ya tergantung kita bagaimana memanajemen supply chain supaya proses produksi kita tetap aman ya. Dan poin yang terakhir adalah definition. Ini berkaitan dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh senior eksekutif. Jadi semuanya itu harus terdefinisi ya. Visi misi harus jelas, strategi bisnis harus jelas, strategi IT harus jelas ya. Jadi semua definisi itu harus jelas dan ini merupakan tanggung jawab customer, eh, senior eksekutif, sorry, eh, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan karyawan bisa aware dengan apa yang dimau oleh para pemimpin perusahaan.